Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia, kelas SMP 1. Saya akan mempraktekkan tentang materi bab 10, yaitu hak dan kewajiban tenaga kerja. A. Hak tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan komponen penting dalam perekonomian karena menjadi salah satu faktor penggerak ekonomian. 1. Ruang lingkup ketenaga kerjaan. Sebagai penggerak perekonomian, ketenaga kerjaan memiliki ruang lingkup yang luas. Angkatan kerja adalah mereka yang memiliki pekerjaan baik sedang bekerja maupun yang sementara tidak sedang bekerja, karena suatu sebab seperti seorang petani yang menunggu panen, pegawai yang sedang sakit atau cuti, serta mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan. Sedangkan dimaksud bukan angkatan kerja, yaitu mereka yang sedang bersekolah, ibu rumah tangga yang mengurusi rumah tangga tanpa mendapatkan upah, berusia lanjut dan tidak melakukan kegiatan yang dimaksudkan ke dalam kategori. Tenaga kerja diklarifikasikan menjadi 3 macam, yaitu A. Tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang telah memiliki skill atau keahlian dalam bidang-bidang tertentu dengan menempuh bidang-bidang formal seperti sekolah. Contoh, dokter, pengacara, dan guru. B. Tenaga kerja terampil. Tenaga kerja terampil merupakan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dalam bidang tertentu dengan memiliki pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil membutuhkan latihan yang berulang-ulang sehingga dapat menguasai pekerjaan. Contoh, mekanik, apoteker, dan lain-lain. C. Tenaga kerja tidak terdidik. Tenaga kerja tidak terdidik adalah tenaga kerja yang hanya mengandalkan kekuatan fisik saja. Contoh, kuli bangunan dan buruh angkut. 2. Hak tenaga kerja. Hak tenaga kerja merupakan hak yang melekat pada tenaga kerja berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Sebagai penggerak dalam perekonomian, tenaga kerja memiliki hak yang harus dipenuhi pihak-pihak kembali kerja. Pihak kerja memiliki hak dan kesepakatan yang dalam memiliki pendapat atau pindahan pekerjaan serta untuk mendapatkan penghasilan atau upah yang layak di dalam ataupun di luar negeri seperti yang telah diatur dalam pasal 31. B. Tenaga kerja berhak untuk mendapatkan waktu istirahat dan cuti sebagaimana yang diatur dalam pasal 79 ayat 1 yang isinya sebagai berikut. 1. Istirahat antara jam bekerja sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 jam. Terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam. 2. Istirahat mingguan. 1 hari untuk 6 hari bekerja dalam 1 minggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. 3. Cuti tahunan. Sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah pekerja atau buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan. Terus menerus. 4. Istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 bulan dan dilaksanakan pada tahun ke-7 dan ke-8 masing-masing 1 bulan bagi buruh atau pekerja yang telah bekerja sama selama 6 tahun secara terus-menerus. 5. Pelaksanaan waktu istirahat tahunan. 6. Hak istirahat panjang hanya berlaku pada buruh yang bekerja pada perusahaan tertentu. 7. Perusahaan tertentu yang diatur dalam ayat 4 diatur dengan keputusan menteri. C. Tenaga perempuan mempunyai hak untuk mendapat istirahat 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. D. Tenaga kerja perempuan yang mengalami keguguran diberi cuti 1,5 bulan. Tenaga kerja perempuan yang memiliki anak masih menyusui harus diberi waktu menyusui anaknya. F. Tenaga kerja yang mendapatkan hak waktu istirahat memiliki hak untuk mendapat haji atau upah paruh. G. Setiap tenaga kerja memiliki hak untuk mendapat perlindungan dan kesehatan kerja. H. 1. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. 2. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 3. Kebijakan yang melindungi pekerja atau buruh yaitu sebagai berikut. A. Upah minimum.
B. Upah kerja lembur. C. Upah tidak maksud kerja karena berhalangan. D. Upah tidak kerja karena melakukan hal lain. E. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat. F. Bentuk dan cara pembayaran upah. G. Denda dan potongan upah. H. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah. I. Struktur dan skala pengupahan yang profesional. J. Upah untuk pembayaran pesangon. K. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan. 4. Pemerintah menerapkan upah minimum sebagaimana diatur dalam ayat 3 huruf A berdasarkan kebutuhan hidup layak. Setelah tenaga kerja menjalankan kewajibannya, maka ia akan diberi upah. 1. Pengertian upah. Upah adalah hak tenaga atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk yang sebagai imbalan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undang termasuk tunjangan. 2. Faktor-faktor yang memengaruhi besarnya upah. 1. A. Kemampuan tenaga kerja. Kemampuan dan keahlian tenaga kerja memengaruhi upah yang diterima oleh tenaga kerja. B. Jumlah penawaran tenaga kerja. Seperti yang tertulis dalam hukum penawaran, maka tenaga kerja juga sama. C. Jumlah permintaan tenaga kerja. Jumlah permintaan tenaga kerja dapat memengaruhi jumlah upah yang diterima oleh tenaga kerja. 3. Macam-macam sistem upah. A. Upah menurut waktu. B. Upah menurut satuan hasil. C. Upah borongan. D. Sistem bonus. Kewajiban tenaga kerja. 1. Tenaga kerja wajib melakukan pekerjaan. 2. Wajib mentaati peraturan dan petunjuk dari pemberi kerja. 3. Jika melakukan hak merugikan pekerja, memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi. Strategi dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. 1. Pengembangan kemampuan. Pengembangan kemampuan berkaitan dengan kemampuan keterampilan tenaga kerja. 2. Pengolah prestasi. Pengolah prestasi bagi tenaga kerja sangat penting karena implementasi bisnis membutuhkan tenaga kerja yang diberi arahan, dukungan, otoritas, dan sumber daya dibutuhkan untuk memenuhi tujuan perusahaan. 3. Pengolahan fungsi sumber daya manusia. Pengolahan fungsi sumber daya manusia berhubungan dengan organisasi bisnis perusahaan, penetapan staf perusahaan, dan pengembangan serta pelayanan-layanan. Sekian praktik dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.